Halo, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tahun 2021. Iya. Puji Tuhan, semua kita sekarang berada di tahun baru dan saya berharap masih hidup dalam suasana yang baru dan tentunya pasti dalam pengharapan yang baru. Amin. 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 Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung lagi di ibadah spesial The Brand New tahun baru ini. Ibadah spesial tahun baru kita Kolektif Indonesian. Dan jika ibadah pertama tahun baru. Perdana, benar. Ya, ibadah perdana tahun 2021. Kalau ada di antara saudara yang baru pertama sekali bergabung bersama kami ingin mengenal Anda dan kami menyambut Anda dengan penuh gembira. Saya mengajak saudara boleh mengetik kata new di komen atau beri emoji seperti ini. Oke, dan yes, thank you and God bless you. Jadi mereka dapat apa? Dapat bakso. Boleh kalau datang ke rumah dikasih bakso. Bakmi. Bakmi apin. Nggak tahu saya. Aduh. Ya. Pastor ini udah apa nih? Rindu kangen dengan bakmi. Bandung. Iya, di Bandung ya. Iya. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari tenangkan hatimu dan kita berdoa bersama. Amin. Tuhan Yesus, kami dedikasikan seluruh kehidupan kami di saat ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap perkataan demi perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu dan beri pewahyuan yang spesifik dan personal kepada setiap pribadi. Sehingga firman ini menjadi suatu kehidupan, menjadi firman yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Dan hidup kami semakin dikuatkan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus bersama kita berkata amin. Boleh ketik di komen katakan amin. Amin, amin, amin. Oke. Ketik puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi minggu lalu khotbahnya tentang sia-sia 2020 itu sia-sia atau tahun yang ditemukan kembali. Ya. Jadi minggu ini nggak bisa khotbah bahasa Indonesia lagi ya, susah Pak, pusing kepala aku. Jadi aku cuma mau welcome semuanya dan mau ucapkan terima kasih karena sudah hadir di kebaktian online kita. Iya, biarpun kamu dari Malaysia atau di Indonesia atau orang Indonesia di Australia atau di Amerika atau di Inggris, welcome ya. Terima kasih. Atau di Amsterdam. Ya, Belanda. Puji Tuhan. Jadi sesudah ini aku ganti ya ke bahasa Inggris. Amin. Yes. Ayo. Jadi ini tahun 2021 ini khotbah perdana. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang cukup penting dan mendefinisi visi dan juga pola hidup kita untuk tahun ini. Sebagai pendeta itu adalah satu tanggung jawab yang cukup besar. Karena kalau visinya enggak tepat, jadi orangnya sesat. Amin. Yang pasti kita membawa Anda ke visi yang jelas, oke? Amin. Benar. Ya. So, ayo aku bahasa Inggris ya. So I want to talk about before we go into the text, I want to talk about waiting. Saya ingin bicara tentang menanti ya. Probably one of the most difficult and painful lessons in life. Mungkin ini adalah suatu pelajaran yang sangat sulit dan sangat menyakitkan dalam kehidupan ini. You know, when you're waiting for exam results. Misalkan ketika Anda menantikan hasil dari ujianmu. Waiting for your medical check-up report. Menunggu hasil check-up kesehatan Anda. You know, waiting for the girl that you like to say yes. Menantikan jawaban ya dari cewek yang sedang kau taksir. 2021 we are waiting for the vaccine to be rolled out. Ya, di tahun 2021 kita menantikan bagaimana supaya vaksin diluncurkan. Ya, or we are waiting for the pandemic to finally come to an end. Dan menantikan kapan berakhirnya pandemi ini. You know, some of you are in Indonesia, you can't wait to come back to Malaysia. Some of you are in Malaysia, you can't wait to go back to Indonesia, you know.
Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sudah berada di Indonesia dan sangat rindu bisa kembali segera ke Malaysia. Dan mungkin ada yang di Malaysia ingin bisa ke Indonesia. Benar? Ya? Iya, aku juga. Saya juga. Aku juga mau balik ke Indonesia tuh. Aduh, rindu. Jadi, so prolonged waiting zaps our energy. Menunggu dengan waktu yang lama itu bisa menguras energi kita. Yeah. It kills our mood. Membunuh suasana hati kita. It drains us of our lives and annoys us from inside out. Itu bisa menguras kehidupan kita dan kinerja kita. Yeah. So every bit of joy that you have will also disappear. Dan segala kegembiraan yang saudara miliki bisa tiba-tiba sirna. I'm sure all of us experience this last year. Saya yakin setiap kita mengalami hal seperti ini. But we don't want to just know what we've experienced. We want to actually overcome it. Jadi sebenarnya kita ingin bisa mengatasi apa yang sedang kita alami. You see, waiting for results is difficult. Jadi menantikan hasil itu memang hal yang cukup sulit. But in Isaiah chapter 40 and verse 31, tetapi dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amen. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. While waiting for results can kill our energy, jika menunggu hasil untuk keluar itu bisa menguras energi kita, waiting on the Lord gives us new strength. Tetapi di saat kita menantikan Tuhan, itu memberikan kita kekuatan baru. We want to start 2021 by studying the book of Philippians. Kita ingin memulai tahun 2021 ini dengan mempelajari kitab Filipi. Why? Mengapa? Because a lot of joy has been robbed from us and we need to find back that joy. Karena mungkin sudah begitu banyak sukacita yang dirampas dari kehidupanmu dan kita ingin mendapatkannya kembali. Paul wrote this letter in about AD 62. Jadi Paulus menulis surat ini sekitar tahun 82 Masehi. 62 Masehi. Yeah. So it is not a letter that he wrote to address problems to the church, of the church. Ini bukanlah surat untuk menyikapi permasalahan sebuah gereja. But it is a letter of appreciation and affection to the church. Tetapi ini adalah suatu penghargaan dan sikap kasih sayang dari jemaat. But if you look at the strength of Paul, kalau saudara memperhatikan kekuatan dari Paulus, he was in prison. Di saat itu dia di dalam penjara. But it is a letter filled with so much joy. Tetapi surat yang dia tulis itu penuh dengan sukacita. In Nehemiah chapter 8 verse 10 it says, "For the joy of the Lord is your strength." Dalam Nehemia di Alkitab Bahasa Indonesia itu di ayat 11 berkata, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amen. So Paul understands that when you have the joy that is from the Lord, you will be strengthened. Jadi Nehemia ini jelas sekali mengakui bahwa di saat saudara mensikapi sukacitamu itu karena Tuhan, engkau menemukan kekuatan. Amen. Amin. Joy is very different from happiness. Sukacita itu berbeda dengan kesenangan. Happiness is circumstantial. Kesenangan itu bergantung kepada situasi. And it is very possessional, like depends on what you have. Ya, bergantung kepada kepemilikan, bergantung dari apa yang engkau miliki. So if you are in a happy place, you become happy. Di saat Anda berada di tempat suasana yang meriah, mungkin Anda menjadi senang. When you realize that you have a lot of things, you can become happy. Dan saudara tiba-tiba menyadari begitu banyak hal membuat Anda senang. Happiness depends on happenings. Kesenangan itu bergantung dari hal-hal yang terjadi. But joy depends on Christ. Tetapi sukacita bergantung kepada Tuhan. Yeah, joy is very prominent in the book of Philippians. Sukacita ini adalah inti dari kitab Filipi. But the core message of Philippians is that this joy that believers have
is actually centered at the portrayal of Jesus as a humble servant. Tetapi pesan inti dari kitab Filipi dan sukacita bagi kita orang percaya semestinya itu berpusat pada potret Yesus Kristus sebagai seorang hamba yang rendah hati. Amen. In Philippians chapter 2 verse 5 to verse 11. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Yeah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. So Jesus, right? I almost speak Indonesian. Jesus being God would humble himself to become a man. Jadi Yesus merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Take on the nature of a servant. Mengambil sikap sebagai seorang hamba. And made in human likeness. Dan mengambil rupa sebagai manusia. If you look at Hebrews chapter 12 verse 2. Jika Anda melihat Ibrani pasal 12 ayat 2. It says, for the joy set before him, he endured the cross. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan bahwa dengan sukacita. Oke, Ibrani 12 ayat 2 berkata bahwa sukacita kita itu, kekuatan sukacita kita itu pada salib Kristus. Bukan. Sorry. This is Tuhan Yesus. Dia bilang karena sukacita yang ada di depan dia sanggup mati di kayu salib. Ya. Yeah? Yeah. So what happened here is that joy that is true for a believer is a joy because Jesus Christ became a humble servant. Jadi sukacita yang dimiliki Yesus itu adalah bagaimana dia mensikapi hidupnya yang hidup sebagai yang rendah hati. Amen. So this is where we want to start. Inilah kita mengharapkan, kita menginginkan bagaimana kita memulainya. In year 2021. Di tahun 2021 ini. Whether it is in English or Chinese or Indonesian service. Walaupun di ibadah di jemaat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Chinese. We want to study the book of Philippians. Kita mau mempelajari kitab Filipi. Alright, there are 4 chapters in the book of Philippians. Ada 4 pasal di kitab Filipi. And we're going to study that together. Dan saya mengajak kita untuk mempelajarinya bersama-sama. And today I want to highlight verse 3 to you. Dan hari ini saya ingin menghususkan, menggarisbawahi di pasal 1 ayat 3. Yeah. Dan berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amen. Jadi, Amin. So as a pastor, I want to thank every one of you. Jadi sebagai gembala, saya ingin berterima kasih kepada Anda. And with joy for your partnership in the ministry of Collective from the first day until now. Dari sikap Anda yang bersuka cita melayani bersama-sama di Kolektif dari sejak pertama sampai saat ini. You know, some of you gave everything. Mungkin beberapa di antara Anda memberikan segalanya. And all of you gave something. Dan semua Anda
memberikan beberapa dari Anda. You gave your time, you gave your money, you gave your energy. Saudara memberikan waktumu, memberikan uangmu, memberikan tenagamu. To build the church and the people of God. Untuk membangun gereja Tuhan dan umat Tuhan. Paul says partnership in the gospel. Dan Paulus mengatakan menjadi mitranya di dalam Injil. So I want to thank you from the bottom of my heart. Jadi saya ingin mengucap syukur dari lubuk hati yang terdalam. Yeah, because without your faithfulness, we won't be here today. Karena tanpa kesetiaan Anda, kita tidak akan bisa seperti ini saat ini. I don't have enough words to thank everybody. Saya tidak akan pernah bisa mengungkapkan rasa yang terima kasih yang cukup kepada setiap orang. But one thing for sure is that your reward will be great in heaven. Tetapi satu hal yang pasti, pahala Anda sungguh besar di sorga. So gratitude make the simple magical. Jadi rasa bersyukur itu menjadikan hal-hal yang sederhana menjadi ajaib. Yeah, so when you are grateful, things just work out nicer and better. Ya, di saat Anda bersyukur, saudara dapat melihat segala hal menjadi lebih baik dan ya, lebih indah. So I'm not just talking about your partnership in the gospel financially. Saya tidak hanya berbicara tentang kemitraan Anda secara keuangan dalam Injil. I'm also grateful to our partnership in the gospel by the actual work of winning the lost. Saya juga berkata bahwa kemitraan Anda dalam Injil dalam memenangkan jiwa-jiwa. Alright, so that partnership is very important. That's why we have our church today. Jadi kemitraan itu sangatlah penting sehingga kita memiliki gereja yang seperti ini saat ini. You know, in the last 19 years. Jadi teman-teman, sekitar 19 tahun terakhir ini, you know, thousands upon thousands of people have come through the door of our church. Ribuan orang telah datang melalui pintu gereja kita. Many have been won for Jesus and many has been discipled. Banyak yang sudah dimenangkan buat Yesus dan dimuridkan untuk Yesus. Some are here and some have gone back to Indonesia. Ada yang masih di sini dan banyak yang mungkin sudah kembali ke Indonesia. You know, we have grown in size as a church. Kita bertumbuh begitu besar sebagai gereja. We also grown older in age. Dan kita juga bertumbuh lebih tua secara usia. But still many are calling this place home. Tetapi masih begitu banyak orang berkata bahwa ini adalah rumah buat mereka. But we have a problem now. Dan kita masih punya masalah saat ini. Because as a church, I think we have slowed down a lot. Saya pikir sebagai gereja kita mulai melambat saat ini. We're no longer as reaching out as before. Kita tidak seperti dulu lagi bagaimana untuk menjangkau jiwa-jiwa. We are not as all out as before. Tidak seperti dulu lagi bagaimana mengorbankan sepenuhnya. You know, last time when we were students, we do everything. Ya, saudara mungkin ingat waktu dulu di masa kuliah, saudara betul-betul sepenuhnya untuk melakukan sesuatu. I'm not asking you to don't work. Saya tidak menyuruh Anda untuk tidak bekerja. You know, perhaps our work has overtaken our work for the Lord. Tetapi mungkin pekerjaan Anda telah menutup segala pekerjaan yang untuk Tuhan. Or maybe family life. Mungkin kehidupan keluarga. I know it can be difficult. Saya tahu itu bisa memang sulit. You know, when you are a new parent, you cannot sleep at night. Ya, saat Anda mungkin menjadi orang tua, menjadi bapak atau ibu, dan saudara menjadi kurang tidur. And so many problems and cares in life. Dan memiliki banyak masalah dan banyak yang harus diperhatikan dalam hidup ini. I know this because I've been through it myself. Saya tahu ini karena saya sudah melewatinya, saya mengalaminya. And I need to arrest this, I need to stop this. Tapi saya harus menahan hal ini. We don't preach the gospel of Jesus Christ. Kita tidak boleh berhenti dalam mengkhotbahkan Injil Kristus. Whether you are in high school, walaupun Anda di sekolah menengah pertama, alright, or in college or university, atau di perguruan tinggi, di universitas. Whether you are young working adults, you are having a family. Saudara mungkin sebagai usia dewasa muda yang bekerja atau sudah berkeluarga. You are middle age, you are retired. Saudara usia menengah atau yang sudah pensiun.
we still need to win the lost for Jesus. Kita masih perlu memenangkan jiwa-jiwa. We ought to be more effective in winning the lost and not using all these things as an excuse for not serving Jesus. Bagaimana kita supaya tetap bisa efektif dalam memenangkan jiwa-jiwa, bukan mencari alasan kepada Yesus Kristus. Because without Christ, people perish. Karena tanpa Yesus, orang akan binasa. In Matthew chapter 9, verse 37 and 38, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Matius 9 ayat 37 sampai 38 dikatakan demikian, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. So when I was a teenager and I was responding to the call of God, jadi waktu saya masih remaja dulu dan menjawab panggilan Tuhan, this was the passage that keep convicting my heart. Inilah ayat yang sangat-sangat meneguhkan, meyakinkan hati saya. There was nothing else that I wanted to do, and today, this year, I'm asking the Lord, I'm praying that God send us all out as workers into the harvest field once again. Tidak ada hal yang lain yang saya rindukan untuk lakukan selain daripada untuk melakukan menuai jiwa-jiwa yang Tuhan berikan, panggil saya untuk lakukan. I want God to stir our hearts together to go out there and win the lost, our family, our friends for Jesus. Saya ingin berdoa supaya Allah mulai lagi untuk menggerakkan setiap hati kita untuk memenangkan jiwa-jiwa teman-teman kita yang ada di luar sana. So when we started this church 19 years ago, jadi ketika kita memulai gereja ini 19 tahun yang lalu, we wanted a church that is modern and contemporary. Kita rindu memiliki gereja yang begitu modern dan kontemporer, relevan, but also biblical and theologically sound. Dan juga gereja yang memiliki alkitabiah dan theological yang kuat. Why? Because ultimately at the end of the day, it is the word of God that changed people's lives. Mengapa? Karena bahwa sesungguhnya hanya firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup manusia. When we stop preaching, we stop becoming a church. Jika kita berhenti berkhotbah, kita itu berhenti sebagai gereja. When we stop discipling people, we stop becoming a church. Jika kita berhenti memuridkan orang, kita berhenti sebagai gereja. Amen. So we have to reach out again. Jadi kita harus menjangkau jiwa-jiwa lagi. If you are working, reach out to your colleagues. Jika Anda seorang yang bekerja, mari jangkau teman-teman Anda yang bekerja. If you are a student, reach out to your college and uni friends. Jika Anda seorang pelajar, mahasiswa, mari menangkan jiwa-jiwa teman-teman kuliah Anda. The harvest is plentiful. Tuaian begitu banyak. But there are not enough workers. Tetapi tidak banyak pekerja. We need more workers. Kita memerlukan pekerja-pekerja yang lebih banyak. Because people need Jesus. Karena orang-orang memerlukan Yesus. In verse 21, dalam ayat 21, Paul says, "For to me to live is Christ and to die is gain." Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. To live is Christ. Hidup bagiku adalah Kristus. All that we are. Semua kita. All that we do. Semua yang kita lakukan. Everything is spiritual. Semuanya itu rohani. Whether you're at home, at work. Walaupun Anda di rumah, di tempat bekerja. Whether you're in church or on the road. Walaupun Anda di gereja atau di perjalanan. Every moment that we are alive is Christ. Setiap waktu, setiap saat di saat kita hidup adalah untuk Kristus. Whether you are eating or sleeping is Christ. Di saat Anda makan atau tidur, hidup adalah untuk Kristus. Whether you are happy or you are sad is Christ. Walaupun Anda sedang gembira, sedang sedih, hidup adalah Kristus. As long as you are breathing, it is Christ. Selama Anda masih bernafas, hidup adalah Kristus. But to die is gain. Dan mati adalah keuntungan. So while you and I are alive, you're watching us. Jadi selagi Anda masih hidup dan menonton kami saat ini, it is Christ.
hidup adalah Kristus. I want to share with you a story about my father. Saya ingin menyampaikan kisah tentang papa saya. He passed away 2 years ago. Dia sudah kembali ke rumah Bapa 2 tahun yang lalu. And when my dad was alive, Ketika dia masih hidup di dunia ini, he's a man of faith. dia adalah orang yang penuh iman. But he has very few words. Tapi dia tidak mahir berkata-kata, Doesn't talk a lot. tidak banyak berkata-kata, But he loves Jesus. tapi dia sangat mencintai Yesus. He loves the word of God. Dia menyukai firman Tuhan. Me, I am opposite of my father. Pastor adalah sebaliknya dari papanya. Yeah, I'm a rebel. Dia orang yang suka melawan. Rebel melawan ya? Melawan. Rebel, yeah. If I don't want if I don't want to do something, jika saya tidak mau melakukan sesuatu, I will not do it. saya tidak akan lakukan. If I want to do something, Jika saya mau melakukan sesuatu, no one can stop me. tidak ada orang yang dapat men-stop saya. So I was growing up. Jadi ketika saya bertumbuh, There's this one point when God was calling me to go into full-time ministry. jadi ada suatu saat di mana Allah memanggil saya masuk ke dalam pelayan sepenuh waktu. It was hard. Itu cukup sulit. Firstly, I don't know if God called me. Pertama, saya tidak tahu apakah itu benar-benar Tuhan yang memanggil saya. Number two, I'm very scared to make the decision, otherwise my family will not be happy. Yang kedua, saya takut untuk membuat keputusan karena saya takut juga keluarga saya tidak menyukainya. So it was a lot of struggle. Jadi begitu banyak pergumulan. But I was given a very rare opportunity. Jadi saya diberikan kesempatan yang tidak lazim. I was being sent to England to work in the church to hear my calling from God. Jadi saya dikirim ke Inggris untuk bekerja di gereja, untuk mendengar tentang panggilan Tuhan. My parents want me to become a lawyer. Ayah saya menghendaki saya menjadi seorang pengacara. But I was struggling if God has called me to be a pastor. Jadi saat itu saya begitu bergumul jika Allah betul-betul memanggil saya menjadi seorang pastor. So without telling my parents fully, jadi tanpa memberitahu kepada orang tua saya sepenuhnya, I left for England. saya pergi ke Inggris. And when I reached there, Ketika tiba di sana, my dad wrote me a letter. ayah saya mengirimkan surat. And you can see the letter in the photo. Saudara dapat melihat isi suratnya di foto. Yeah, and my dad asked me one question. Ayah saya bertanya satu hal. If you are deciding to serve the Lord full time, Jika kamu membuat keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, I have one question to ask you. saya punya satu pertanyaan untukmu. Are you saved? Apakah engkau selamat? Wow. When my dad wrote to me, it felt like Paul wrote to the church. Ayah saya menulis kepada saya seperti Paulus menulis kepada jemaat. And he says, for it is by grace that you have been saved through faith. It is not of your works. Dan dikatakan bahwa kamu diselamatkan oleh kasih karunia, oleh anugerah, bukan karena usahamu. So my father, in very few words, but wrote a letter and make sure that I am safe before I serve the Lord. Jadi ayah saya ingin meyakinkan saya dengan kata yang begitu simple dan sederhana, ingin memastikan jika saya ini betul-betul selamat. I was so encouraged. Saya sangat disemangatkan, terdorong. Yeah, and for me to live is Christ. Untuk hidup adalah Kristus. It used to be myself. Saya sebelumnya adalah sepenuhnya tentang diriku sendiri. But now it is for me and my house is Christ. Tetapi saat ini bagiku dan keluargaku hidup adalah Kristus. Amen. Amin. And then it says here that he who began a good work in you, in verse 6, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.
Dan di sini dikatakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. You know, Jesus specializes in completion. Jadi Yesus ahli untuk menyelesaikan. He will never leave any work undone or half done. Dia tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan yang tidak dikerjakan atau setengah jalan. Whatever the good work that God has begun on the inside of us will surely come to pass. Segala pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita, Dia akan meneruskannya dan menyelesaikannya. For us as His children, buat kita sebagai anak Tuhan, complete the work of God. Mari selesaikan pekerjaan Kristus. So 2 years ago when my father was very, very sick. Jadi 2 tahun yang lalu ketika ayah saya sangat sakit. And I have to go to America to preach in a conference. Dan di saat itu saya perlu pergi ke Amerika untuk khotbah di acara conference. And I went to see my dad. Saya pergi menjumpai ayah saya. And I asked him, can I go? Saya bertanya kepadanya, boleh aku pergi? Should I stay? Apakah saya tinggal saja di sini? My father said, no, you should go. Ayah saya berkata, tidak, kamu harus pergi. You must complete the work that is assigned to you. Kamu harus menyelesaikan tugas yang sudah diembankan kepadamu. He knows and I know that if I go, I will never see him again. Dia tahu ketika saya pergi dan saya mungkin tidak akan bisa melihatnya lagi kembali. But my father said, to live is Christ, to die is gain. Tetapi ayah saya mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. So even when he was very sick, he was never complained. Jadi walaupun dia saat itu mengalami penyakit yang begitu serius, dia tidak pernah komplain. Because to him, to live is Christ. Karena bagi dia, hidup adalah Kristus. To die is gain. Mati adalah keuntungan. So go back to my rebellious years as a teenager. Jadi kembali kepada masa di mana masa remaja saya yang penuh dengan perlawanan, yang hidup membangkang. Wow, life was tough between my mom and I. Jadi saat itu hidup yang sangat sukar sekali antara saya dengan mama saya. I keep going to church and she always wonder why. Saya selalu menghindar dari gereja dan dia bertanya-tanya mengapa. You know, why are you always in church? Dan dia bertanya, mengapa kamu selalu ada di gereja? You know, and it was difficult for her, it was difficult for me. Itu sulit buat dia, sulit juga buat saya. And it was tough. Ya, cukup sukar. But now many years later. Tapi saat ini setelah beberapa tahun, setelah begitu lama, you know, the Lord will really bring His work to completion. Jadi, saudara, bahwa Tuhan betul-betul mengerjakan, meneruskan pekerjaannya dan menyelesaikannya. One day when I was preaching, my mom gave her heart to Jesus. Suatu ketika saya berkhotbah, ibu saya menerima Tuhan Yesus. And she said she wants to be baptized. Dan dia berkata, aku mau dibaptis. So when the lockdown is over, jadi ketika lockdown berakhir, the first person I will baptize is my mother. Orang pertama yang akan saya baptis, pastor baptis adalah mamanya sendiri. It will be completed. Itu akan sungguh selesai. So in 2021, jadi tahun 2021, we have to fire up ourselves to preach the word of God again, to disciple people again. Kita harus mengobarkan hati kita lagi untuk mengabarkan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa. Because this is a Christ-centered life. Karena inilah hidup yang sesungguhnya berpusat pada Kristus. It is the best life to live. Hidup yang terbaik untuk saudara hidupi. To
to live it for God and to live it for Jesus. Untuk hidup buat Kristus dan menghidupinya bagi Yesus. Amen. Amin. So let's close in prayer. Mari kita akhiri dengan doa. Father God, today we come before you. Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghampirimu. It is the first Sunday of the year. Inilah hari Minggu pertama di tahun ini. God, we want to realign our hearts. Tuhan, kami ingin mengkalibrasi kembali hati kami. To love you, to serve you, and to follow you. Untuk mencintaimu, melayanimu, dan mengikutimu. We want to use our lives to preach the word of God. Kami ingin menggunakan hidup ini untuk memberitakan Injil-Mu. So that our friends and our families will come to the saving grace of our Lord Jesus Christ. Sehingga teman-teman kami, keluarga kami akan datang kepada Yesus, kepada keselamatan itu. And we want to disciple. Dan kami mau memuridkan mereka. So that they can make disciples all over the world. Sehingga mereka juga bisa memuridkan orang-orang seluruh penjuru dunia. Nothing is better than a life serving God, serving Jesus. Tidak ada kehidupan yang lebih baik selain daripada hidup melayani Yesus dan hidup untuk Yesus. So today, jadi hari ini, I want to challenge you to serve God again. Saya ingin menantang Anda untuk bisa melayani Yesus lagi. I want to challenge you to go all out and preach the gospel and disciple them into the kingdom of God. Saya ingin menantang Anda untuk betul-betul pergi untuk memberitakan Injil dan memuridkan jiwa-jiwa buat Yesus. Use our lives for the glory of His name. Pakailah segenap kehidupan kami untuk kemuliaan Yesus. And so for the rest of us, jadi kepada kita semuanya, if you have never invited Jesus into your heart, jika ada di antara saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, or maybe you have been a Christian for a while but you have not been a disciple, you have not been serving God. Mungkin sudah sekian lama mungkin saudara pernah menjadi orang Kristen tetapi saudara tidak pernah dimuridkan lagi. Today you want to come back to God. Dan saat ini engkau ingin kembali kepada Yesus. So if you've never invited Jesus into your heart, jadi jika saudara ingin mengundang Yesus masuk dalam kehidupanmu, and if you would like to come back to God, jika engkau ingin kembali kepada Yesus, wherever you are, dimanapun Anda berada saat ini, I want you to open your heart. Saya ingin mengajak Anda membuka hatimu and invite Jesus Christ into your life. Dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu. To be your Lord and your Savior. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Because He will wash away your sin. Dia akan menyucikan segala dosa-dosamu. And you will receive the gift of eternal life. Dan engkau akan menerima kehidupan kekal itu. So Father God, I thank you. Tuhan Yesus, aku bersyukur. For my friends that have opened their hearts and invited Jesus into their life to be their Lord and Savior. Buat teman-teman yang membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Father God, be the God and the Lord of their lives. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Let them serve you and walk with you faithfully. Biarlah biarlah hidup mereka melayani Tuhan dengan setia. And for those who are making a comeback to God, dan kepada setiap kita, setiap saudara yang membuat keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Father God, I pray. Bapa di surga, aku berdoa. God, that you put the fire in them once again. Tuhan Yesus, kobarkan api lagi dalam hati mereka. So that their longing and their life is Christ. Sehingga mereka penuh kerinduan tentang hidup adalah Kristus. Bless all my friends. Berkati setiap sahabatku ini ya Tuhan. And I pray for all our leaders to really rise up in this 2021 and make our life count for Jesus. Dan saya berdoa kepada seluruh pemimpin-pemimpin untuk bangkit, untuk betul-betul berkobar untuk melayani Yesus Kristus. So Father God, thank you for Collective Indonesian Service. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Collective Indonesian. Bless your church. Berkati gereja ini. Bless your people. Berkati umat Tuhan ini. We got to run with fire in this brand new year. Setiap kita akan menjalani kehidupan ini dengan api yang berkobar. Thank you, Father God.
Terima kasih Tuhan Yesus. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. And everyone say, dan semua mengatakan, Amen. Amin. Amen. Amin. I trust that you've been blessed. Saya yakin Anda sungguh diberkati. And I pray that, this year we will all really live our lives for Jesus Christ. Jadi tahun ini kita semuanya betul sungguh-sungguh menjalani kehidupan untuk Kristus. Amen. Amin. Happy New Year once again. Sekali lagi selamat tahun baru. Have a great week. Selamat memiliki minggu yang begitu luar biasa. And see you soon. Dan sampai jumpa lagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Hey, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast dari Collective Indonesian. Semoga hal ini bermanfaat buat diri Anda. Membangun kehidupanmu, bertumbuh dalam Tuhan, dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan lupa, please subscribe channel ini, Collective Indonesian, supaya Anda tidak pernah kelewatan setiap video yang kami post melalui channel ini. Please sharing juga kepada teman-temanmu, kepada keluarga Anda. Semoga setiap video dan sermon dan message melalui channel ini juga bermanfaat buat hidup mereka. Jika saudara ingin berpartisipasi secara dana, secara materi untuk membantu pelayanan ini, please silakan saudara dapat mentransfer donasi Anda, dukungan dana saudara ke rekening kolektif yang ada di layar ini, atau saudara dapat memberikannya dengan melalui e-wallet, Touch and Go, Grab, Boost, dan Maybank QR Pay. Ya, semua QR code-nya ada di layar ini. Alright, dan terima kasih buat kemurahan hatimu dan segala pemberian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Yes.